Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Studi Peran Strategis Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II. Dengan kelompok-kelompok, yang pertama itu ada Siti Anissa Nur Ayunda, selanjutnya ada Debbie Dwi Amanda Putri, selanjutnya saya sendiri Jumiati Ayuningsih, selanjutnya ada Salsabila Atala Edisha dan Rizky Putri Hadifah. Selanjutnya ada Salsabila Anugrah Febriadi dan Tamara Aisyah Mayani. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Salsabila Anugrah Febrianti. Baik, terima kasih moderator. Sol geser dikit, Sol. Tutup. Oke. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa masuknya Islam di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat yang terlihat dalam seni bangunan, khususnya masjid. Nah, masjid yang disebutkan 28 kali dalam Al-Quran berasal dari Arab yang disebut dengan sajadah yang berarti sujud, menunjukkan pentingnya sebagai tempat ibadah. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas dan budaya umat Islam. Selanjutnya, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang ini adalah contoh penting dari masjid besar yang berfungsi sebagai pusat peradaban. Nah, terletak di pusat kota, masjid ini memiliki arsitektur yang menggabungkan gaya Indonesia, Cina, dan juga Eropa. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta pengembangan budaya Islam. Melalui berbagai fungsi ini, masjid menciptakan kemudahan juga kenyamanan bagi masyarakat serta mendukung dan nilai moral dalam peradaban. Saya akan membacakan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang kami lakukan itu ada dua. Yang pertama untuk mengeksplorasi peran strategis Masjid Agung dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Palembang, dan juga untuk menyediakan rekomendasi untuk pengembangan masjid sebagai pusat kegiatan komunitas. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam melibatkan pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat. Observasi partisipatif, kegiatan seperti sholat Jumat, pengajian, dan perayaan Hari Besar Islam. Studi dokumentasi seperti sejarah masjid, kegiatan rutin, dan arsitektur. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari penelitian kami. Jadi, penelitian kami ini mengungkapkan bahwa ada 3 tema utama yang menyoroti fungsi masjid. Yang pertama, fungsi pendidikan agama dan moral. Jadi, masjid itu berperan sebagai lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Program pengajian rutin seperti tafsir Al-Quran dan fikih dihadiri oleh berbagai kalangan usia. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama, tapi juga membentuk karakter moral jemaah. Hanya 80% informan melaporkan peningkatan pemahaman agama setelah mengikuti pengajian rutin di masjid. Yang kedua ada kegiatan sosial dan pemberdayaan komunitas. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II tersebut memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan sosial yang mengorganisir berbagai aktivitas komunitas, manifestasi sosial, negara, dan perayaan Hari Besar Islam. Kegiatan ini menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat. Sekitar 70% jamaah menyatakan bahwa mereka lebih terhubung dengan sesama anggota komunitas melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini mencerminkan peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah dinamika masyarakat yang berubah. Dan yang terakhir ada identitas dan simbol keagamaan. Masjid ini juga berfungsi sebagai simbol identitas dan warisan budaya masyarakat Palembang.
arsitektur masjid yang megah yang merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Indonesia, Cina, dan Eropa, mencerminkan kekayaan budaya lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa 65% informan menganggap masjid sebagai representasi identitas mereka, yang mana memperkuat rasa bangga dan keterikatan terhadap komunitas. Oke, baiknya ini diskusi. Dari sini diskusi kami menyoroti bahwa Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II itu berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mana itu membentuk karakter moral masyarakat. Namun, modernisasi dan meningkatnya individualisme menjadi tantangan terutama bagi partisipasi generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan pengurus masjid untuk merancang program yang lebih relevan sebagai untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian kami itu Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Palembang. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan juga simbol identitas komunitas. Untuk keberlanjutan di daerah modern, pengurus masjid perlu beradaptasi dengan perubahan sosial, mengembangkan program menarik bagi generasi muda, serta memanfaatkan teknologi dan media sosial. Langkah-langkah ini akan memastikan masjid tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami tutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan.